Terus, oke, wait for a minute, aku nyalain dulu Canva-nya. Nah, oke teman-teman, bisa terlihat di layar, sudahkah ini? Sudah ya? Ada di layar ya? Oke, nice teman-teman. Jadi kita mulai aja dari interview ini. Jadi nanti di email akan menceritakan gitu bagaimanakah proses interview berlangsung saat dia waktu itu diterima di manajemen di UNAM. Gitu. Oke, di Maila silakan deh dimulai. Oke, sebelumnya halo semuanya, aku Maila, aku dari manajemen UNER, aku IUP-nya manajemen ya. Aku masuknya tuh 2022, which is Hmm, sekarang aku semester 6. oke. Oke, itu kayak short of kayak achievement ya. Soalnya Kak Vivit bilang kayak suruh taruh achievement dan kayak experience dan bla bla bla. Aku sudah bingung banget ya soalnya ya kayak gitu lah. Kayaknya aku nggak harus ngomong pakai bahasa Inggris kan? Boleh enggak. Terserah. Nggak Tapi harus pas kan? wawancara kemarin full bahasa Inggris tuh gimana, Dek? Oh iya, kita udah sambil bareng-bareng ya. Jadi ya itu kayak background kurang lebih selama aku kuliah. Ini masuk tahun ke tiga, tiga, tiga nggak sih Kak? Iya, tiga, tahun ketiga. Mm-mm. Oke, ini, oh ya, aku waktu itu nyiapin IUP tuh kayak lumayan mepet ya. Awalnya kan aku mau ngambilnya tuh UTBK. Dan aku waktu itu nyiapin UTBK itu bukan buat manajemen. Aku mau ngambil teknik industri di ITS awalnya. Tapi dari awal tuh aku emang mau ambil teknik industri atau manajemen kan. Jadi tapi at the end aku ngambilnya manajemen karena aku mau ambil IUP. Karena aku mikir kalau teknik industri IUP kayak terlalu susah deh kayaknya. Aku mikirnya gitu. Akhirnya aku ngambil manajemen. Tapi sebenarnya dua-duanya sama aja. Nggak yang menurut aku bahasa bisa lah kalian berjalan seiring berjalannya waktu itu kayak bukan sesuatu yang berat. Tapi aku nggak nyesel sih masuk-masuk manajemen juga. Aku cuma punya persiapan waktu aku baru tahu info tentang IUP itu aku udah tahu lama. Cuma aku nyiapin tuh seingat aku ya. Waktu itu aku kan masuknya gelombang satu. Aku masuk gelombang satu. Aku tuh nyiapin dari bulan Januari sampai Januari tengah sampai Januari akhir. Kayak aku cuma nyiapin kayak nggak nyampe 1 bulanan gitu lah. Sedangkan pendaftaran udah mau tutup. Waktu itu aku tuh pengennya daftar ke ITS juga. Tapi ITS tuh IUP-nya kalau nggak salah belum buka atau apa aku lupa. Akhirnya aku mutusin buat daftar IUP yang UNER. Aku ngambil manajemen. Dan udah kita langsung ke seingat aku ya kita bahas dari ya persiapan kayak bikin motivation letter. Habis itu sama apa ada satu lagi tuh apa sih namanya Kak? Aku lupa pokoknya ada motivation letter sama ada satu lagi yang kita tulis CV ya? motiv aduh aku lupa deh namanya apa ya. Kayaknya riwayat hidup itu loh, Dek. Ya Riwayat pokoknya hidup. kayak ada lah. Jelas kok itu di websitenya IUP semuanya ada. Yang pasti motivation letter satu, terus yang kedua pasti kalian harus ngambil English proficiency gitu kayak mau dari TOEFL, mau IELTS atau Duolingo, Duolingo bisa nggak ya? Intinya kayak yang pasti-pasti itu TOEFL, IELTS, TOEFL-nya bisa ITP, bisa CBT, itu kayak terserah dan masing-masing ada minimal score itu kayak basic lah. Terus buat tes kan dia juga ada tes tulisnya. Tes tulisnya tuh kayak TPA tapi kayak bahasa Inggris gitu loh dan cuma bagian kayak apa pengetahuan PK terus kayak penalaran gitu doang nggak ada yang kayak pertanyaan sosum khusus di waktu aku masuk ya tapi nggak tahu kalau sekarang mereka udah update aku kurang tahu sih terus buat interviewnya kita boleh slide selanjutnya Kak Boleh. karena aku udah interview kayak lama banget kayak 3 tahun yang lalu aku cuma inget kayak ada 3 pertanyaan aku nggak seingat aku cuma dapet kayak sekitar 6 atau kayak less than 10 pokoknya nggak banyak karena waktu itu cuma 10 menit atau 5 menit ya interviewnya nggak banyak kok
Pertama yang jelas pasti mereka kayak mau kita nyeritain tentang kayak kita tuh siapa. Di situ tuh kalian tinggal elaborate aja dari kayak motlet kalian. Kayak kan kalian udah bikin motlet tuh kalau nggak salah minimal 500 kata deh. Itu ya kayak bisa kasih nama kayak my name is bla 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 and I am currently doing this and bla 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 kayak gitu gitulah pokoknya kayak ya as simple as that tapi one thing that you should put on your mind itu adalah kayak confident aja kayak brave aja nggak usah nervous nggak usah apa ya nggak usah yang kayak em, panik atau apa kayak take it easy aja tapi jangan menggampangkan. Terus yang kedua notes dari aku pribadi adalah menurut aku put your formal clothes meskipun cuma kelihatan segini doang. Waktu itu aku pakai formal clothes banget kayak bahkan aku pakai blazer deh kalau nggak salah waktu itu seingat aku ya. Ya oke itu. Terus next questionnya tuh ada pertanyaan interviewnya slide selanjutnya Kak. Nah itu Oke. kayak what have you been up to lately gitu kan. Eh, itu mungkin ditanyainnya pas aku karena waktu itu lagi COVID kan, lagi COVID, jadi kayak apa sih anak SMA nih ngapain, padahal kan dia COVID gitu. Eh, kayak ya udah kalian tinggal dia tuh kayak curious gitu loh, kalian nih kesehariannya apa, sebenarnya tuh yang dicari tuh di situ, kamu tuh ngapain aja kayak gitu kan, terus kayak ya jawabnya balik lagi ke brave and confident, habis itu kayak eh, ceritain tentang pengalaman kamu tuh kayak jelas. Terus maksud dari make sure you have a strong image adalah kayak pakai bahasa Indonesia yang nggak sorry bahasa Inggris ya sorry pakai bahasa Inggris yang nggak bertele-tele terus yang kayak nggak usah mereka nggak akan ngejudge grammar kalian tapi yang jelas kayak usahain jangan kayak nervous atau kayak your voice getting shaking atau kayak vibrate gitu jangan kayak kayak ya udah straightly terus kayak apa ya jangan pandangan kosong gitu loh kayak give your spark to your eyes kayak ya something like that itu kayak bisa waktu itu aku nyeritain tentang kesibukan dan bla 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 dan kalau misalkan kalian punya pengalaman yang kayak out of the box meskipun tuh pengalaman yang nggak terlalu relate ke jurusan yang mau kalian ambil menurut aku ceritain aja kalau misalkan emang itu kesibukan kalian karena waktu itu pengalaman yang aku ceritain pas si dosennya nanya itu menurutku nggak berhubungan sama manajemen sama sekali pengalaman yang serunya kayak misal kalian apa ya kayak kalian suka hiking atau kayak menurut aku ceritain aja karena hal-hal kayak gitu masih kayak yang bermanfaat. Bentar Kak, oh my God, ada telepon. Aman, aman. Sorry ya Kak, ini agak urgent aku harus angkat dulu bentar. It's okay. Kita tunggu bentar kok. Aman, aman. Ada suara ini ya guys di saya. 500-an tahu bulan. Beneran nggak? Tunggu Kak Maila sebentar ya. Kak, sambil Ya, nunggu boleh nanya nggak? boleh. Gengnya Ah, silakan. Kak, saya mau nanya, Iya, sebenarnya Bu. Perut itu mau ikut yang gelombang pertama, Oke. tapi dia terlambat ikut karena dia belum tahu ya IELTS seperti apa waktu itu, TOEFL seperti apa. Jadi saat ini dia baru ngambil les di UM. Sudah berapa kali ya? Harusnya kan 10 kali pertemuan, dia baru 4 kalau nggak salah, 4 atau 5. Itu Oke. kira-kira kalau ikut tesnya skornya perlu berapa banyak ya, Kak? Ini untuk univ mana ya, Bu ya? Unair kah? Eh, rencananya sebenarnya antara UNER atau ITB. Oke. Kalau yang untuk Unair itu selain TOEFL, itu ada tes lain namanya ELTT ya, Bu. Itu kayak tes Iya. bahasa Inggris yang menyelenggarakan UNER sendiri. Jadi lebih gampang kok, Bu, tesnya. Selain itu juga lebih cepat hasilnya jadi. Oh, Namanya gitu. Jadi ELPT. Nanti sebetulnya nggak perlu ikut tes dulu gitu. ya kalau UNER ikut, Bu. Oh, Apa harus ITB ya. juga ikut. Harus ada skornya ya. Iya, ada skornya dulu untuk sertifikat itu disertakan dulu. Kalau UGM enggak. Kalau UGM tesnya langsung pas pada saat seleksi nanti. Oh, oke, oke. Berarti kalau misalnya mau ambil tesnya itu, Kak, bisa ya? Maksudnya saat-saat ini gitu ya? Bisa, bisa, Bu. Kalau nggak salah nanti kalau TOEFL yang aslinya, Bu ya, itu 10 hari kerja jadinya sertifikatnya.
Oh, itu anytime ya, Kak? Nggak ada waktu-waktu tertentu atau gimana, Oh, Kak? kalau TOEFL itu tergantung penyelenggaranya, Bu ya. Oh, oke. Kalau gitu nanti Kita biar pilih perlu penyelenggara tanya yang sih. di mana gitu. Di UM ada, di UB ada, di UNER juga ada. Tapi kebanyakan seringnya udah full ya, Bu ya, kalau mepet gini. Untuk apa, Kak? Untuk tes TOEFL, kebanyakan Mm-mm. sih udah, kalau mepet tuh kebanyakan sudah pada full gitu Oh, kuotanya. Iya. sarannya gimana, Kak, yang bagus kalau tes? Nanti nanti kalau misalnya kalau ITB kan nggak buru-buru Bu ya. Gimana, Kak? Maaf. Sepertinya kalau ITB-nya kan nggak buru-buru ya. Yang buru-buru kan UNER yang gelombang satu ini ya. Atau sama aja? Eh, sama kayaknya, Kak. Oh sama, nggih, nggih. Ya nanti Sama. dicari dulu Bu ini yang penyelenggara tes mana yang masih nutut ke gelombang satu gitu Mas ya nanti. Iya. Pinginnya sih ya gitu ya, Kak. Seperti anjurannya dari Intan ya, gelombang satu. Tapi ini Iya, karena terlambat, jadinya nggak keburu. iya, iya. Nanti coba kami Iya. carikan untuk tesnya kapan aja Bu. Biar nanti bisa Iya, milih kalau bisa harinya. diinfo ke siswa ya, Kak. Maaf ya, Siap, karena kami siap. tinggalnya jauh di luar pulau di Sulawesi. Jadi, jadi nggak Nggih, nggih. ngupdate di Malang, Iya iya. Bu. Siap. Untuk Makasih ya, tesnya Kak. ada yang online kok Bu. Jadi Oh pakai iya, komputer di rumah. iya soalnya nih krunya juga lagi sakit-sakit karena dia dibombardir di sekolah juga ada TO. Oh, Jadi iya. dikejar-kejaran. Sakit dari minggu lalu, udah sakit. Nggih, nggih, nggih. Siap, Bu, Ya, siap. Nanti saya ya, coba carikan tanggal-tanggalnya, saya search di grupnya anak-anak juga. ya, Makasih, Bu, makasih. sarannya. Lanjut. Nggih, nggih. Iya, Alex. Kenapa, Alex? Mau tanya apa? Halo Kak, aku mau nanya, kan Mm-mm. kebetulan itu kakak yang dari UGM itu kan lagi ada kegiatan, jadi kan Mm-mm. diganti ke meeting yang ini. Mm. Nah, aku Ya. mau nanya Kak, untuk interviewnya itu nanti apakah ada perbedaan atau kira-kira mirip-mirip semua? Oke. Aku langsung jawab ya, karena mungkin kalau kami yang lebih tahu ya, karena perbandingan antara dua univ itu. Kalau untuk secara basic, semuanya sama ya, Dek. Antara setiap univ itu sama gitu. Mau itu UNER, mau itu UGM, itu sama aja kok pertanyaannya ya. Pertama kali kayak tadi Kak Mela bilang, introduction dulu kita siapa. Terus jangan lupa untuk menguasai motivation letter yang kita tulis gitu. Karena pasti banyak pertanyaan yang berangkat dari situ gitu. Jadi mostly sama kok. Mau itu UNER, mau itu UGM sama. Oke, terus aku juga mau nanya, Ya silakan. selain motivation letter itu kalau nggak salah ada, kemarin aku sempat baca di websitenya itu ada disuruh kayak bikin esai tentang suatu topik. Nah, Mm-mm. apakah itu diberlakukan juga untuk tahun ini? Itu tergantung di jurusannya ya. Ada jurusan yang pakai itu, ada yang enggak. Nanti coba cek websitenya lagi deh. Kamu rencananya mau Oh, apa jurusannya? hubungan internasional. Nah, HI. Jadi kalau ada perbedaan, kalau UGM ya ini ya, kalau UGM itu Mm-mm. gini, di tahun 2000 berapa ya saya lupa, itu tuh kalau hukum, itu ada kayak forum group discussion gitu. Jadi kayak diskusi bareng dalam bahasa Inggris dengan sesama peserta ya. Nah, tapi Mm-mm. kalau di HI-nya enggak. Di HI nggak ada. Jadi cuma tes tes pakai kertas itu, kertas ya, tes soal biasanya itu sama kita ada tes wawancara gitu. Jadi kalau UGM itu penyelenggaranya itu langsung dari fakultasnya masing-masing atau dari jurusannya masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya UNER itu langsung ke UNIF yang mengkoordinasi gitu. Jadi makanya kalau UGM itu sering beda-beda antara jurusan satu sama yang lain gitu, Alex. Oh, oke. Terus sekarang satu lagi, It's aku okay, it's mau okay. nanya buat apa? em, tesnya itu nanti harus on apa offline kan? Ada yang Untuk offline kayaknya. Kalau UGM kayaknya offline deh. UGM offline setauku. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya Mm-mm. gitu. Oke. Oke, terima Kalau UNER kasih. kemarin wawancaranya ada yang online. Kalau Oh, UNER, oke. jadi tergantung dari pelaksanaannya. Kita belum belum rilis resmi kok yang UNER. Oke, Oh, oke Alex, mantap. oke, thank you. Maila sudah bisa lanjut atau masih terima telepon ini? Udah. Sorry Oke, liatnya Kak. it's okay, mantap. Silakan deh, lanjutkan. Oke, Kak, question 2-nya udah lah, case gitu aja kurang lebih. Terus question Heeh. 3-nya paling next, Kak. Siap, siap, siap. Eh, Heeh.
Nah, ini sih kalau misalkan di UNER kemarin itu kayak ditanyain, kamu tuh tahu UNER, maksudnya yang kamu tahu tentang IUP UNER tuh apa aja kemarin? Aku aku ngerasa kayak dia test my interview cause he feels that I'm really research about them gitu loh. Kayak aku bisa jawab waktu dia ditanya, kamu tahu nggak apa university mana yang kita collab dan itu di mana kayak gitu kan. Dan aku answer that, dan aku bisa answer that, jadi kayak menurut aku itu jadi bobot tambahan buat dia pass me to the next step. Cuma itu kan based on my judgment ya, cuma kan penilaian gimana ya kan cuma UNER yang tahu. Cuma menurut aku tetap dimanapun kalian nge-apply, either itu UGM, either itu KKI, Mm-mm. ITB ataupun ITS, kalian harus benar-benar kayak memahami program IUP dari masing-masing kampusnya itu sendiri. Karena aku nggak tahu sebenarnya kalau perbedaan kampus ya. Bahkan di UNER pun tahun makin ke bawah kan isinya beda. Maksudnya bentukan sistem tesnya atau apanya itu kan ada yang namanya perbedaan bla 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 yang aku kurang update juga sama yang angkatan 24 kemarin terakhir masuknya gimana. Tapi kalau misalkan di UNER yang di manajemennya sendiri yang aku tanya ke anak manajemen ya masih pretty similar, cuma kayak ada perbedaan di pertanyaan-pertanyaannya aja lah. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan tuh perbedaannya ada di tiap, tergantung siapa lecturer yang nanyain kalian sih. Terus kayak biasanya kalau di IUP, kalau waktu itu aku tanya ke temanku yang FK juga, dia waktu itu dapat pertanyaan kayak gini pertanyaannya. Kan si lecturer bilang kayak gini, kan IUP ini tend to be more expensive than the regular one. Bilang kayak gitu kan. Terus what if someday kayak you cannot pay the apa namanya the tuition fee for the next for the further do gitu kan. Nah, itu kayak you just need to make sure that, maksudnya mereka tuh mau dengar kalau misalkan kamu tuh emang udah ada saving up buat your education fee gitu loh. Mereka tuh kayak Mm-mm. mau make sure kalau misalkan kamu nggak akan berhenti di tengah-tengah karena nggak bisa bayar UKT atau semacamnya kayak gitu. Kalau di UNER kemarin ada pertanyaan kayak gitu. I don't know if it's like someone feel offended, tapi kayak menurut aku UNIF perlu menanyakan hal itu sih karena to make sure that you can afford everything yang mereka over kayak gitu sih kalau di UNER dan di FK khususnya. Tapi kan kita ngomongin sosum ya. Kalau sosum ada sih yang nanya kayak gitu juga. Aku juga dapat pertanyaan itu. Terus kayak yang di hukum juga dia ada pertanyaan kayak gitu anak IUP hukum. Hmm. Kurang lebih kalau aku kurang tahu sebenarnya kalau misalkan di fakultas yang lain di UNER sendiri. Seingatku IUP-nya UNER tuh cuma ada hukum, FEB sama sosumnya apa lagi ya? Nggak tahu fisiknya ada atau nggak. Tapi seingatku cuma hukum sama ada lagi nggak ya? Ya Iya, kayak cuma nanti di websitenya lengkap kok, Dik. Bisa dilihat ya lagi sama ya teman-teman. bisa dicek aja sendiri. Cuma Mm-mm. kalau sosum ya kayak aku paling menguasai FEB sih. Kalau misalkan yang lain kayak aku itu di luar apa namanya di luar jangkauan aku. Hmm. Kayak Oke. kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang di sini mau yang ke FEB ya, aku naruh beberapa double degree program yang mereka tawarin di slide selanjutnya itu. Mereka tuh punya kerjasama sama five university sekarang, Section, Western Australia, terus Massey, Monash, sama satunya Deakin. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri di situ. Ini double degree yang ditawarin sama UNER. Ini kayak misalnya kita bahas yang Massey, yang Monash nih, ya. Oke, yang Massey, terserah Tuh, deh. yang mana? Bebas yang mana aja. Aku cuma mau ngasih tahu maksudnya Ah, iya, wes. scam ini. Siap-siap. Si scam ini kalian lihat kan di situ ada 2 plus 1.5 partner unit at 0.5 gitu kan. Itu maksudnya kalian tuh 2 tahun pertama di UNER, 1 tahun Hmm. setengahnya itu di Monash, terus Hmm. 0,5 tahunnya lagi tuh balik lagi ke UNER. Jadi kalian skripsinya di UNER. Itu Hmm. kayak semester 1, 2, 3, 4 kalian di UNER, terus 5, 6, 7 kalian di Monash, habis itu 8 kalian balik ke UNER. Jadi kalian tetap skripsinya tetap di UNER dan majornya dia adanya accounting sama manajemen buat economic development-nya belum ada. Terus kalau misalkan ada juga yang kalian kalau misalkan kayak di section itu kalian skripsinya di sectionnya, bukan di UNER ya. Jadi kayak tergantung mana yang mau kalian pilih. Kalian juga bisa start buat cari scholarship dari sekarang buat apa namanya double degree. Kayak gitu sih kurang lebih kalau double degree di UNER, di FEB khususnya. Kalau misalkan yang hukum aku kurang tahu mereka kerja sama-sama kampus apa, tapi kalau FEB dia ada 5. Dulu tuh ada sama Taiwan, tapi kayaknya udah nggak lanjut deh kerja samanya.
nambah Hmm. ke Monash sama Mase gitu di New Zealand sama Aussie. Itu sih kalau kurang lebih IUP-nya UNER ya. Kalau yang lain-lainnya maaf banget kurang tahu. Oke, Maila ini udah ya yang tentang double degree-nya. Udah Kak. Ya kurang lebih itu Oke. aja sih Ah, kalau ah. double degree-nya. Saya balik ke slide yang ini gak sih? Yang question-question ini. Iya. Ada nggak sih dia pertanyaan yang kayak specifically tentang bisnis atau manajemen gitu waktu misalnya kamu kemarin Ah, wawancara? nah ini aku bilang kayak tadi nggak ada Kak. Aku nggak tahu ya kalau di FK mungkin ada ya. Tapi Oke. kalau misalkan di sosum mereka tuh kemarin bener-bener kayak ngomongin tentang tren. Hmm. Ya, Mm-mm. aku aku nggak dapet sih pertanyaan kayak gitu. Bener-bener dosennya tuh kayak menanyakan tentang kesibukan aku, kegiatan aku, terus aku tuh ngapain. Kayak dia tuh try to know what kind of person I am. Oke. Itu Ya ya kayak teman-teman gitu. ya. Ya dia tuh kayak try to know what kind of person I am. Terus kayak am I? Habis itu dia tuh kayak ya intinya nggak ada. Aku sama sekali nggak dapet pertanyaan yang kayak berhubungan sama manajemen ataupun ekonomi itu sendiri gitu. Tapi di beberapa teman-teman aku ada yang dapet pertanyaan kayak latest news regarding waktu itu kayak kan lagi COVID nih naik tuh waktu Ya. itu. Dia Mm-mm. dapat dia udah mau turun sih cuma kan masih happening banget waktu itu. Mm-mm. Dia dapat pertanyaan yang kayak aku lupa exact questionnya kayak gimana tapi poinnya tuh uh, what do you think about the economic growth during the COVID something Oke. like that lah. Temanku ada yang dapat kayak gitu but I don't. Jadi kayak itu kayak you just need to prepare for the best gitu loh kayak try to learn everything nggak maksudnya nggak everything banget tapi kayak if you learn something kayak make sure you learn it until the base kayak jangan groundless gitu loh kayak bener-bener harus ada data dan basicnya gitu jadi jangan yapping you know what I mean kan jangan yapping Oke, oke, oke. ya kayak Ya gitu gitu ya sih. teman-teman ya. Jadi tips dari Kak Mela itu ya. Jadi benar-benar ngerti apa yang mau diomongin. Eh, Even kan nanya misalnya, kamu mau ngambil manajemen bisnis, pernah punya bisnis apa gitu. Sempat nggak nanya kayak gitu? eh nggak ada sih Kak mungkin dia nggak Hmm. nanya karena pas di pertanyaan yang question 2 itu Mm-mm. yang question 2 itu wah ini aku tuh kebetulan aku emang ada experience berbisnis kan di situ jadi aku udah menceritakan di Nah situ. itu. Oh ya itu. Maksudnya itu. Mungkin itu di point Ah, out sama teman-teman di sini. Jadi langsung nyambung ya. ya aku mungkin ini aja ya. Wah, aku ceritain waktu dia nanya kayak gini aku jawab apa kali ya. Boleh, 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 boleh. Oke, jadi aku ingat banget jawaban ini karena aku di situ tuh dosennya kayak 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 langsung kayak kayak kalian bisa ngeliat nggak sih kalau orang itu kayak oh wow kayak gitu loh Ya, reaksi itu yang apa-apa. kayak oh really you dia kayak langsung kayak gitu kan jadi waktu itu pas dia Oh. nanya aku tuh jawabnya kayak gini kan aku kan mungkin nggak cocok ya sama looksku dan apa yang aku ambil sekarang tapi kayak trust me that's true aku kan dulu balapan di Hmm. dirt bike nah di situ juga aku kan ada komunitasnya sendiri. Aku bilang ke dia kalau misalkan aku lagi fokus buat competition di motocross and something like that, terus aku memanfaatkan itu buat jualan spare partnya, terus kayak oli-olinya Oh. segala macamnya, karena emang aku ada ya nggak bisa dipungkiri aku ada koneksi sama dropship apa sama bukan dropship sama supplier yang emang harganya di bawah rata-rata pasaran di Surabaya kayak gitu kan dan aku Hmm. ngambil manfaatin itu jadi aku nyeritain itu ke si dosennya. Nah terus Hmm. dari situ respon dosennya yang aku ingat kayak really unforgettable dan aku ngerasa kayak kayaknya dia ngambil gue gara-gara itu dah. Sampai aku tuh punya pikiran kayak gitu karena dosen tuh kayak bener-bener yang kayak aku ingat dosen tuh pakai kacamata hitam tapi aku sampai sekarang nggak tahu siapa dosennya. Dia bilang kayak gini oh really that's you kayak for real, like you do that dirty bike and blah 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 dan kayak gitu kan terus jadi kayak yang maksud aku build strong image tuh kayak even kayak experience kalian tuh nggak terlalu berhubungan sama itu major kayak just tell him kayak make him impressed by what you did gitu loh guys kayak something like that tapi kalau nggak ada ya kayak be honest jangan dibuat-buat sih ya Oke, kayak mantap, gitu waktu mantap, aku mantap. ngomongnya itu ke dosennya jadi Oke, kayaknya dia oke. nggak nanya lagi kenapa kamu ngambil manajemen dia nggak nanya lagi karena aku udah menjelaskan dengan em, lumayan menjabar di motletku Hmm. ya itu. Oke, siap, siap. Intinya harus ini ya, sinkron ya deh ya, antara moodlet yang ditulis dengan apa yang kita Iya, utarakan di depannya beliau iya. gitu ya. Oke, nah dulu Maila itu full English nggak?
Interviewnya iya. Ah, terus berapa Iya. orang tuh interviewernya? Waktu zamanku cuma satu sih Kak. Jadi kayak kayak kita nanti kayak dimasukin juga kayak gini, terus pas kayak nama kita dipanggil kita dimasukin ke breakout room dan itu ada satu dosen doang. Oke, mantap, mantap. Gitu ya guys, teman-teman ya. Oke, nah kalau dari saya udah sih, Dek. Nanti kalau ada lagi saya tanya lagi ya. Coba dari teman-teman dulu aja. Dari Lupna mau nanya apa, Dek? Mungkin ada yang mau ditanyain? Halo, Lupna? Aman sinyalnya? Halo, Halo? Ada yang mau tanyakan ke Kak Maila? Silakan nih, Dek Lupna. kurang lebih udah paham kok, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, siap. Mantap. Oke, kalau dari Keisha, halo Keisha. Halo Kak, Oke, Keisha dari cabang mana, Dek? kenapa Kak? Dari cabang mana asalnya? Cabang Jalan Bandung. Jalan Bandung. Oke. Keisha Ya, ada pertanyaan kah untuk Kak Maila atau tentang hari ini interviewernya? untuk sekarang belum ada. Belum ada. Iya, Rencananya mau kemana, Keisha? rencana Sesungguhnya. mau ke psikolog. Psikologi. Oke, siap-siap. Oke, good luck, Keisha. Oke, kalau dari Alex, ada lagi Alex yang mau ditanyakan? Dari aku udah nggak sih, Kak? Udah cukup jelas semua ya? Oke, nice. Kalau dari Cindy, halo Cindy, kayaknya baru join ya? Halo Mbak, Halo, halo Cindy. Tadi nyimak nggak ya? Sempet nyimak lama nggak? Mbak aku baru join. Oke, baru join. Oke, oke, kita sudah di sesi pertanyaan. Oke, mantap ya Cindy. Nah, kalau dari um, Bu Mary, gimana Bu Mary? Dari penyimak hari ini, ada pertanyaan kah? Aman Mbak Vivit. Aman ya? Oke, siap-siap. Ini ada Pak JN. Halo Pak Johan. Ada titipan pertanyaan mungkin dari siswanya Pak? Malam Bu Fit. Aman ya? Oke. Eh Oh iya, silakan Pak. Gini, maksudnya dari wawancara IUP itu yang bisa jadi kekuatan anak-anak itu ngasih informasi apa ya gitu ya. Dan Mm-mm. yang jadi mereka itu bisa milih. Saya jadi calon mahasiswanya itu yang seperti apa? Ada nggak info-info terkait itu? Si siapa namanya? Maila. Info terkait apa ya Pak ya? Kayak kunci-kuncinya gitu tak? Jadi biar yakin nih eh bisa dipilih jadi calon mahasiswa gitu. Ngasih informasi apa nih? Oke, gimana deh Mail kalau pertanyaan Pak Eh, JN? Kayaknya itu aku nggak punya jawaban ya karena sebenarnya IUP juga nggak pernah bener-bener kayak eh, dari kantor kayak nggak pernah aku maunya mahasiswa yang kayak gini 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 nggak pernah denger sih kayak gimana gimana gitu. Jadi kayak untuk menjawab itu aku nggak punya informasi apa-apa karena itu kayaknya cuma si orang-orang IUP-nya aja yang tahu Pak Jen. Terus kalau misalnya untuk menjawab itu buat kayak biar meyakinkan mereka untuk memilih si mahasiswa-mahasiswa untuk jadi anak IUP UNER sendiri, mungkin kayak ya balik tadi yang aku bilang kayak nyampeinnya harus smooth, terus kayak brave, terus confident gitu loh kan. Mungkin 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 kayak kalian fit sama itunya IUP yang namanya hebat tuh humble, excellent, terus aku lupa deh. Humble, excellent, hebat. B-nya tuh brave kalau nggak salah. Terus ada hebat. Agility terus sama T-nya itu trustworthy atau apa ya. Intinya kayak show your dignity aja sih kayaknya kalau di UNER. Nggak ada spesifikasi yang kayak misal kalau ibarat kata HP dia ada harus IAS bla 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 yang baru kita terima. Aku nggak tahu sih mereka maunya yang IAS berapa. Ya, Kalau lebih ke spesifikasi kayak gitu. Cuma psikologisnya kayak ya. ya show your best that you can do aja kalau menurut aku. Karena
sampai sekarang pun UNER nggak pernah bilang dia nyarinya mahasiswa yang begini-begini. Selama memenuhi syarat yang UNER kasih, harusnya sih udah cukup menjadi kandidat akan masuk UNER. Cuma aku nggak bisa menjamin kayak kalau misalkan kamu punya kemampuan ini, kamu pasti masuk. Aku nggak bisa bilang gitu. Oke, baik, 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 baik. Satu lagi Kayla, ini mungkin Oke. juga jadi pertanyaan anak-anak ya, terkait apa namanya finansial. Oh ya, Terkait finansial, ada nggak pertimbangan tertentu gitu dari IUPH atau hanya pertimbangannya cukup SPP dengan harga sekian itu udah cukup atau mungkin ada pertimbangan lain oh gitu? oke. Izin jawab. Jadi mungkin kalau dari finansial, sebenarnya itu hal-hal yang kayak harusnya aku kalau misalkan aku tanyain dulu ke orang IUP mungkin aku tanyain tapi kayaknya udah seminarnya udah sekarang. Jadi kayak menurut aku kan kita waktu submit application-nya itu ada yang namanya eh, letter of willingness to pay kalau nggak salah. Iya, letter of willingness to pay. Dan mungkin aku izin nggak usah deh, nggak usah share screen ya. Intinya kalau misalnya di IUP UNAR itu kan ada tuh kayak price listnya. Dia ada yang namanya UKA sama UKT kan. UKA tuh uang kuliah awal, UKT itu uang kuliah apa sih kak UKT itu? Pokoknya tuition Kuliah fee yang, tunggal. oh ya, tuition fee yang per semester gitu kan. Nah, kalau di tuition of willingness to pay-nya itu untuk kayak di finansial ya, untuk kayak mungkin kalian merasa nggak pede dengan kemampuan terus kayak ngerasa kalian kalian harus nge-boost up di financial kayak biar dia consider nih bayar lebih banyak, mungkin kalau ada pikiran kayak gitu ya, itu bisa naruh di letter of willingness to pay itu tadi kan. Di situ tuh bentuk suratnya kayak gimana ya, adalah pokoknya semuanya di website yang mereka tuh. Ya ada. Eh, itu download aja, nanti tuh di situ ada kayak gini, kayak kalian tuh mau naruh kan kalau FEB tuh minimal UKA-nya tuh kalau nggak salah semuanya 30 juta deh kalau nggak salah ya. Kalau psikolog hukum 45, pokoknya beda-beda lah. Kalau psikologi FEB sama itu beda-beda lah. Let's say kita ngomongin FEB aja nih yang aku bener-bener tahu. FEB itu kan minimal UKA-nya 30 juta. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-convince si IUP, kita nih bisa loh bayar sampai akhir dan kita nih mampu. We can afford that. Bahkan more than kalian taruh base minimum. Nanti si orang tuanya ini atau si anaknya tinggal nulis aja. Kalian taruh 100 juta gitu misal. Itu sih bisa di situ. Nanti kan itu harus ada materai sama tanda tangan orang tua. Nah, nanti di submitnya segitu. Berarti nanti kalian bayarnya. Jadi pas pembayaran awal tuh akan tiap orang beda. Dia yang naruh minimal 30 juta, dia akan bayar 51 juta sekian, 1,5 juta tuh apa ya, uang administrasi atau apa gitu lupa. Kalau misalkan dia naruh si willingness to pay-nya itu 100 juta, dia akan bayar 120 juta, 121 juta sekian. Karena dia pasti bayar UKT semester 1 sama UKA-nya itu tadi. Jadi kalau misalkan buat finansial, mau nguatin di situ. Terus yang kedua, kalau misalkan di interviewnya ditanyain kayak aku tadi, kayak kalian gimana kalau misalkan jangan sampai kalian tuh kuliahnya keputus tengah-tengah, itu tinggal sih calon mahasiswanya ini nge-confirm aja kalau misalkan aku dan orang tua aku mampu kok buat menyelesaikan pembayaran pendidikan aku sampai bachelor degree kayak gitu. Jadi di itu balik ke statement of willingness to pay-nya itu tadi. Kayak dikuatin mau naruh 200, 300, 1 M itu terserah orang tuanya mau bayar berapa kayak gitu. Kalau dari teman-teman aku sendiri mereka ada yang naruh minimal 30 ya. Mereka ada yang naruh 50, ada yang naruh 180, which is crazy sih buat manajemen 180. Wow, Itu 180. menurut aku gila sih. Padahal Cuma 50 pun diterima ya deh ya. iya, Hmm. bahkan yang kayak naruh minimum pun kayak naruh 30 pun ada yang diterima kan. Cuma di teman aku yang naruh 180 tuh aku nggak tahu dia punya koneksi atau apa. Cuma emang bahasa Inggrisnya tuh jelek banget yang dimana kita semua yang satu kelas waktu ada dia tuh kayak, hah, kok dia bisa masuk? Bahkan dia cerita pas interview pun dosennya tuh tak kaget dia bisa sampai tahap interview gitu loh. Tapi aku Oke. nggak tahu apa yang dia lakukan, mungkin karena 180 itu tadi atau apa, aku nggak tahu. Cuma ya aku kurang tahu sih itu karena itu cuma bener-bener Ayub yang tahu. But that's our guess aja, kayak teman-teman aku guess. Dia bilang dia naruh 180 buat manajemen padahal minimal cuma 30 juta. Dia naruh 180 which is 6 kali lipatnya. Ya, kayak gitu sih. Kayak ya itu dikuatin di statement of willingness to pay-nya itu tadi aja, Pak JN. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mela. Terima kasih Oke. banyak. Oke, terima kasih Pak Jo
pertanyaannya. Oke, teman-teman lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi selain teman-teman yang tadi? Atau terpelantik kayak aku jadi pengen nanya ini Kak gitu. Ini boleh nanya yang selain tentang interview ya guys. Silakan teman-teman. Bebas. Ngomong ada Kak Maila nih. Boleh saya nanya? Oh silakan Ibu, sangat boleh. Oke. Iya. Kak Maila mau nanya, apakah ada minimum atau standar TOEFL-nya skornya berapa? Yang Ada pertama, tante. ya, yang pertama itu. Yang Mm-mm. kedua, melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Jo Iya. mengenai yang letter to willingness to pay. Iya. Sebenarnya dianjurkannya apakah kalau sesuai kemampuan kita aja atau lebih baik dilebihkan gitu dari minimumnya atau seperti apa? Soalnya ini ngeri-ngeri sedap ya buat orang tua gitu. Oke Iya tante. betul. Mungkin dari TOEFL ya sendiri ya. Bentar, Maila buka website ya tante biar nggak salah. Ya Eh, boleh. bentar ya tante. Kalau kalau di pertama kalau dia kan ada menerima beberapa macam English Proficiency Test. Kalau TOEFL yang IBT, sorry, TOEFL yang aduh namanya apa ya? TOEFL ITP itu minimalnya ITP 500. Kalau TOEFL yang IBT internet. itu minimalnya, nah itu aku nggak share. Cuma kalau IELTS kayaknya minimal 6. Tergantung proficiency test yang diambil. Kalau diambil ILPT itu minimalnya 500. UNER tuh buat international kelas minimal 500, kalau buat regular student dia 450. Kalau buat anak sastra Inggris dia minimal 550. Cuma kalau IELTS beda lagi. IELTS tuh minimal 6 kalau nggak salah. Cuma ini di mana ya informasi itu ya? Ada tante di websitenya mungkin nanti Coba ini aku soalnya cariin juga. ketemu. Terus kalau misalkan financial statement, financial letter of statement willingness to pay-nya tadi itu nggak ada saran gimana-gimana sih tante. Yang pasti minimal kita naruhnya sesuai minimal yang ditaruh sama si fakultasnya itu tadi. Kalau ini ngomongin UNER ya, karena kalau boleh jujur Maila kurang tahu di kampus lain kayak gitu atau enggak. Kalau di UNER dia kayak gitu, dia ada UKA-nya, yang UKA tuh kita bisa milih UKA sendiri, yang penting minimalnya sesuai, minimalnya kita nulisnya paling kecil ya minimal yang mereka taruh di websitenya itu. Bentar, mungkin gimana ya? Ini aku Eh, udah share di chat Zoom. Enggak, itu kakak nge-share yang pas bagian ininya nggak kak? Yang kayak apa namanya? Oh, UKA. Iya, itu Belum, belum. ada sendiri soalnya sebentar. Mm-mm. Mana ya? IUP, IUP UNER. Nah, ini, bentar. Ini kan pendaftaran yang gelombang 1 UNER kan masih sampai tanggal 17 Maret ya, teman-teman. Jadi masih sangat bisa untuk tes TOEFL dulu sih. Oh kak, boleh nggak aku share screen kayaknya aku nemu kak. Oh, boleh, boleh. Aku stop share dulu ini. Oke, Silakan. gimana share screen ya? Oh my God. Oh ini, aku Lama nggak nemu. kuliah online ya. Iya, ini dia. Udah belum? Hampir. Dah. Oke, nah ini kan tante Pure ya, Pru. Gimana bacanya? Ini, nah ini nih. Nah, mana sih ini? Bentar, susah banget ya Zoom sekarang. Nah, nah ini harga buat kita kan WNI. Ini ada di anaknya tante mau ngambil apa tante? Manajemen bisnis ya. Oh manajemen. Nah ini Manajemen. dia, oh sekarang udah naik ya harganya. Ini tante, jauh banget kah harganya, buset. Iya, Astagfirullahaladzim. dah. Ini sekarang dia minimalnya ada di 45 juta. Jadi kalau misalkan tante mau naruh berapa di UKA-nya nanti, itu tante menaruh minimal angkanya 45 juta tante. Cuma ini UKT tetap kok 20 sampai semester 8 nanti nggak berubah. Yang dibayar per 6 bulan tetap 20 juta dia. Cuma ini uang Oh, awalnya mahal banget sekarang. seperti Minimalnya uang pangkal 45 45. gitu juta. nggak? Iya. Sebenarnya kayak uang pangkal ya jadinya Iya, ya. Iya, iya tante, itu uang 45 Bang ya. Pangkal. Kalau orang bilang itu uang inilah, uang gedung Uang kayaknya. kursi ya. Uang kursi. Uang Uang gedung, semacam uang uang gedung. gedung gitu deh tante Ya, kalau uang itu. gedung. Iya. Nah ini harganya kan 45 juta kalau IUP yang manajemen nih. Kalau manajemen 45, minimal 45 terus UKT-nya 20. Kayak gitu sih Oh, tante. Terus sarannya kayak itu gimana tante aja, kayak kalau misalkan si anaknya kurang merasa kayak kemampuan yang
merasa dia agak insecure gitu, kayak merasa itu tidak sesuai standar, mungkin bisa ditambahin di UK-nya. Tapi kalau misalkan dia merasa, ah ini mah ya aku lulus lah, taruh yang minimal-minimal aja tante. Gitu sih. Ada kok temen Maila juga waktu itu zamannya Maila tuh masih 30 juta kan. Kita ada kayak lebih dari 2 orang yang naruh 30 juta, tapi mereka semua passed away dan masih kuliah sampai sekarang. Oh iya, Ya, terima jadi kasih oke, Naila. tergantung anaknya juga sih. Semoga Oke, menjawab tante. ya oh satu lagi boleh nanya? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, Ah, boleh, Bu. ini mau tanya tentang yang tadi ya 2 tahun di Unair, 1,5 Iya. tahun di Aussie. Nah itu untuk kampusnya sendiri, negaranya, apakah berdasarkan nilai IP nanti ditentukan negara mana yang kita boleh pilih atau kita bebas mau milihnya? Nah, kalau IUP itu tante, gini dia, kita bebas mau pilih mana aja. Dan kita akan selalu dapat seat karena kita udah IUP kan. Kalau untuk double degree-nya ya. Cuma kalau misalkan untuk exchange, terus kayak student outbound, bla bla bla, itu kayak, itu tergantung sama, apa namanya, si anaknya diterima nggak sama si kampusnya. Karena kalau exchange, dia bisa milih kampus yang di luar 5 kampus tadi. Kalau exchange itu dia bukan IUP yang ngurus, tapi ada kalau di UNER itu namanya Erlangga Global, namanya AG, E-nya apa, Maya lupa. Cuma itu dia setiap itu ada updatean gitu, kayak kalian mau ngambil kemana aja, dan itu nggak khusus IUP. Kalau yang itu anak reguler pun dia bisa ambil, tergantung diterima apa enggak sama kampusnya. Terus kayak ya itu biasanya bayar sendiri sih, cuma ada juga yang full cover, bla bla blanya ada, tergantung ininya. Terus kalau yang kita ngomongin tadi pertanyaan tante kan, kita milih sendiri. Iya itu milih sendiri tante, pokoknya IPK-nya di atas 3 aja. Iya minimal di atas 3. Terus IELTS-nya biasanya di atas 6,5. Tapi kalau Maila bilang mau pasti mau yang lebih memberatkan, dia akan diterima minimal 7,5 atau 7 lah kayak gitu. Dia ada yang penting tuh si IELTS sama IPK-nya minimal 3 aja sih, nggak ada ketentuan yang gimana-gimana, nggak ditentuin dari kampus. Silahkan mau pilih, mau ke Aussie, mau ke Melbourne, mau ke New Zealand, atau mau dia ke Deakin tuh Belanda, Deakin Aussie ding, atau dia mau ke Belanda atau mana tuh, terserah anaknya aja tante, bisa milih kok kalau itu. Cuma ya pilihannya masih baru 5 aja kalau untuk double degree gitu. Oh, oke. Ya, thank you ya, Maila. Oke tante, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, yang lain teman-teman silahkan, boleh. Cindy dari sini, Dek. Mbak, aku Cindy CI, Mbak. Ngewakilin anak waliku sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Ya ampun, tak pikir, ya Allah Mbak Cindy. Oke, ada pertanyaan nggak Mbak? Mungkin untuk anak walinya. Atau Eh, dari enggak anak sih, Mbak. walinya. Aman ya, oke. Oke, siap. Soalnya anak waliku itu, Mbak, rencananya kan dia mau ke Mm-mm. UGM kan. UGM atau UI gitu, hukum. Mm. Tapi dia nunggu pengumuman UTBK. Biasanya ada kan ya, Mbak, gelombang 3 ya biasanya. Ada. Iya, betul. Gelombang 3 itu yang setelahnya UTBK. Cuma itu sih resikonya kalau gelombang 3 tuh biasanya banyak banget Mbak pesaingnya. Karena kan kayak yang kalau lolos udah ke IUP semua gitu. Iya, betul-betul. Gitu sih. Tapi nggak apa sih, prioritasnya nanti kemana aja dulu. Yang ini kan info-info IUP di share dulu. Yang penting gitu dulu. Oke, Oke, Mbak. oke makasih Mbak. Oke, lanjut teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh mungkin aku mau nambahin kali ya Kak. Silakan, silakan Dek. Jadi sebenarnya anak IUP angkatanku itu banyak anak buangan UI UGM. Jadi Oh. mereka daftar KKI sama UGM kan. Bahkan yang sampai gelombang 2 tuh mereka nggak keterima di KKI sama UGM. Aku nggak tahu kalau UI KKI itu sesusah apa. Aku nggak pernah cari tahu tentang KKI karena dari awal aku emang nggak boleh kuliah di Jakarta. Jadi aku nggak pernah nyari tahu. Jadi anak-anak kelasku tuh kayak ada sekitar 5 orangan tuh mereka masuk UNER karena itu kayak last option yang ada gitu loh. Karena Mm, udah ditolak sama UI sama UGM di mm, English apa di IUP-nya. Kan kalau UI kan namanya KKI ya. Itu mm, saran aku kalau ngambil, kadang tuh UNER tuh nggak tahu yang tahun ini ada gelombang 3 atau enggak, tapi tahun kemarin dia nggak ada gelombang 3. mm. Dan kayak itu ada gelombang 3 atau enggak tuh kayak tergantung ke kampusnya, dia nggak selalu ada gelombang 3, kadang cuma 2 Iya, doang. dua nih terakhir yang di-share. Itu Cuma UNER dua. atau UGM Kak? UNER.
Tuh, UNER tuh waktu tahunku tuh ada gelombang 3, tapi kayak 2 tahun terakhir ini dia cuma sampai gelombang 2 Oh, doang. 2. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Jadi aku bukan bilang kayak kalian coba tes semuanya, enggak sih. Cuma kayak lebih apa ya, berkaca sama kemampuan diri aja gitu. Nggak ada Hmm. salahnya sih nyoba, cuma kayak nggak tahu juga sih. Cuma itu kan kayak gimana kalian menyusun strategi kalian ya. Aku dari awal emang nggak pengen jauh-jauh karena nggak boleh juga terus kayak aku punya bisnis yang harus aku urus di sini kan, jadi nggak bisa keluar juga gitu. Kalau aku waktu itu kayak gitu. Oke, Ya tapi cuma itu mostly sih, semuanya hampir sama kok di kalau untuk wawancara ya. ya cuma nggak tahu Hmm. KKI susahnya mungkin karena banyak saingannya kali ya. Kalau kakak itu kan dia nggak ada wawancara malah, cuma tes Oh, tes tulis aja. ya KKI ya. tapi Kak, mungkin kuotanya dikit juga ya Kak kalau Iya KKI. betul, katanya dikit banget KKI UI kan? Iya. Iya, ha. Terus daftarnya banyak, jadi kayak susah gitu kali ya. Mm-mm, betul betul betul. UGM juga sih katanya, katanya interviewnya UGM yang FK, aku nggak pernah dengar kalau yang sosum ya. Kalau yang FK tuh katanya ditanyain malah kayak kalau misalkan ada pasien kayak gini-gini, kamu ngapain gitu. Iya sih, kalau FK emang lebih ke sense of doctor-nya tuh gimana Ya gitu. kayak gitu, Sense dicari of gitu. doctor-nya, jiwa-jiwa dokternya tuh gimana kayak gitu. Ya Kalau kayak misalnya, tapi saya pernah ngobrol, ini sharing aja teman-teman ya, saya pernah ngobrol sama anak Sushum yang di UGM juga waktu itu, angkatannya Maila juga gitu kan. Terus dia cerita kayak, apa yang menyebabkan kamu diterima pas wawancara menurutmu gitu. Terus dia itu bilang kalau aku tuh Mbak lagi memang pada saat wawancara itu aku tuh beneran lagi belajar mengenai undang-undang apa gitu yang lagi hype di saat itu di Indonesia memang lagi jadi rancangan gitu loh. Jadi belum sampai disahkan di DPR gitu. Nah, hmm, ternyata pertanyaannya tuh tentang itu. agak. Ya emang kayak kita harus menguasain kayak trennya itu sih jaga-jaga. Menurut aku semua univ kayak mau tahu kalian tuh punya sense of leadership atau enggak juga deh. Soalnya Iya. ya sense of kayak leadership atau enggak gitu. Soalnya kayak if you follow the trend, it means kayak you will study kayak you have like your own will for study harder and kayak punya willingness buat nyari tahu something new gitu loh. Jadi kayak you don't stuck with the book. Kayak you guys study outside the book something like that. Iya benar. Kayaknya Karena Uni kan selalu nyari kayak gitu juga. Kalau dengar dari ya, ceritanya Kak Vivit berarti. iya kan dinamis ya pasti ya, apalagi Iya, ilmu sosial nah, kan benar, gitu. benar. Pasti apa yang lagi hype tuh akan jadi pertanyaan gitu. Jadi dia tuh merasa kayak, wah aku beruntung banget karena waktu itu memang aku tuh lagi bener-bener belajar tentang Hmm. itu gitu. Dan Iya. ternyata pewawancaranya memang lagi concern mengenai itu juga kan, ke profesor di hukum Kayak UGM. temenku yang psikologi waktu itu dia dapat question about how about people's mental in Hmm, state of COVID waktu itu kan. Dia dapat oke. question kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bener-bener you should read the news. Terus kayak keep an update, bukan cuma scroll TikTok doang. Asik. Maksudnya kalau Betul scroll ya TikTok cari teman-teman something ya. in news gitu. Ya, Yang dibaca ya, lain lah, yang dibaca ya sekarang. at least sampai kalian keterima. After that ya it's up to you guys mau ngapain. Kan it's Ya your betul. dream kan to get to Mm-mm. in your university. So at least kayak baca jurnal kayak baca apa kayak gitu. Tapi setelah kalian keterima kalian mau mau belajar atau mau nongkrong terus itu terserah. Iya, apalagi yang keterima di gelombang pertama kayak Maila itu langsung kayak Swante kan kayak, "Hah, nunggu Iya, waktunya tinggal dia bisnis guys kan." Karena ya kan dari aku awal, keterimanya Maret masuknya Agustus. nah ya kan, Ya, bayangin kan lama 4 banget. bulanan itu free kan kayak gitu. Jadi Ya, teman-teman nanti bisa bisa 5 di sih Kak. situ ya. Soalnya kan pengumumannya aku ingat banget 8 Maret Mm-mm. dan Oke, oke. Agustusnya maksudnya Agustus setengah. Kayak iya 5 bulan hampir 6 bulan nganggur. Istilahnya kayak free sih bukan nganggur. Iya, betul betul. Kayak gitu. Karena menurutku ini sih, Dek, kalau kita bandingin tadi antara UKT, antara reguler dengan UKT-nya IUB gitu. Kalau aku pribadi sih menurutku nggak begitu jauh ya Iya, bedanya gitu. iya. Karena pun nanti kalaupun kita reguler masuk lewat jalur undangan atau lewat jalur tulis gitu ya, dengan ekonomi keluarga kita pasti dapetnya belasan kok. Percaya sama saya. UNER juga kayaknya paling tinggi mentok tuh kita ngomongin FK ya paling tinggi paling 12,5 kalau reguler kayaknya. Enggak, 26 bener. FK Reguler Kak, reguler. kok temanku yang kayak kok 12,5 ya? Ya mungkin bejo dia dapat ini ya, dapat UKT yang segitu ya. Tapi benar tuh regulernya 26 paling Oh, mahal. Jadi ya jadi kalaupun misalnya IUP-nya ini 30.
ini FEB gitu ya, yang IUP-nya 20 gitu ya. Kalaupun nanti dapat di reguler juga sekitar belasan juga gitu. Enggak Cuma Kak, bedanya reguler paling tinggi 10. kalau 10 gitu. Hmm. Jadi setengahnya ya. Ya, Dengan beda. peluang yang lebih besar pasti di IUP karena kan lebih sedikit persaingan daripada jalur UTBK Ya, gitu. perbedaan yang Tapi paling signifikannya ya tadi itu kita harus bayar UKA itu. oh iya betul di awal itu ya. Ya Mm-mm. berarti bisa jadi kita jangan bandingin reguler sama IUP deh. Mungkin IUP sama Mandiri kali. Ah iya, Ya iya. gitu. Kalau misalnya reguler kan reguler yang SNBT kan pasti lebih murah karena nggak ada jalur uang pangkal itu ya UKA itu ya. Jadi kalau mandirinya ya nggak jauh beda nggak sih? Nah, aku nggak tahu sih Kak, aku kan kayak first try terus kayak langsung dapet shot habis itu Langsung kayak dapet. Iya didorong iya jadi karena emang everything. segituan di UNER 30 ke atas Iya. 45 gitu. Jadi Tapi hampir sama ya, teman-teman. tapi kalau UNER sama UI jauh sih. Iya Jauh betul banget. tiap univ beda-beda. Oke teman-teman itu kalau dari Dek Maila ada lagi deh cukup ya. Oke Udah. teman-teman nanti Tapi reach out aja. Silakan Bu, tapi nggih. maaf bawel ya. Tapi Gak mau apa-apa Bu, nanya, aman. kalau Nggih. kalau misalnya IUP gelombang satu tidak lolos, apakah bisa dicoba di univ yang sama di gelombang kedua atau memang harus pindah univ? Sangat bisa Bu gelombang 2. Aman. Oh, oke. Jadi memang Oke. lebih baik di gelombang satu ya, karena kesempatannya ada di gelombang kedua atau ketiga kalau univ itu buka seperti tadi Dek Betul. Maila infonya. Karena nggak Nggih. semua univ buka sampai tiga. Nggih, betul Bu, betul. Betul seperti itu. Jadi kalau IUP boleh gelombang 1 coba, 2 coba lagi gitu. 3 coba Mungkin mereka lagi malah nggak. seneng. Iya. Duitnya masuk Soalnya terus kan ya. admission fee-nya lumayan tuh, 2 juta apa Iya. buat daftar. Tapi Admisinya besar ya, IUP ya. Iya, itu tadi ada kayaknya di websitenya. Iya, iya. Tadi. Nanti saya lihat di webnya juga. Iya, ada yang 1 juta. satu Sekarang koma dua berapa? tante, 1,250. Oh, Iya, ini naik oke, kayaknya karena kemarin lagi 1 kok. Satu oke, dua oke. lima puluh kalau WNA baru 2 juta. Mm-mm. Oke. Makasih Oke, banyak, sami-sami. Kanesa. Iya. Oke, oke. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita sudah di ending gitu karena sudah nggak ada lagi yang ditanyakan. Nanti akan dikirimkan untuk recordingnya di grup anak-anak IUP Jatim ya, teman-teman ya. Ditunggu aja. Termasuk juga slide yang tadi kita bahas bersama. Oke, Maila boleh share screen? Share screen yang mana nih, Kak? Oh, saya Oh, stop. matiin. Share. Sorry, sorry. Ada. Enak ya, Kak, tapi sekarang Inten udah kayak IUP-nya dia mulai kayak lebih eh Alhamdulillah. ngebantuin banget, support banget yang IUP. Iya, siap. Ya, memang karena ya bertahun-tahun ya kita gonta-ganti. Gonta-ganti maksudnya kayak trial gitu, kayak ini bagusnya diapain anak-anak ini gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh ke lihat-lihat di breakout room yang lain boleh, atau boleh juga live sekarang juga nggak apa-apa. Terima kasih saya ucapkan buat Maila. Terima kasih banyak. Khusus kuliahnya semester berapa sekarang? 5 ya? 6. 6. Oke, mantap. Sebentar lagi udah keluar negeri nih. Iya, oh, Kak, by the way aku mau cerita dikit nih sih kayak Oh, aku bebas skripsi tau. oh iya, keren banget. Terus. Hah? Tapi tetap Keren. bisa ngambil sih, terus tuh bisa di-convert buat apa namanya kayak ningkatin nilai yang lain. Terserah mau dipakai kemana. Tapi aku bebas skripsi kayak nggak nyangka banget nih sih. Keren banget, keren banget. Oke, oke. Kenapa aku kok bisa bebas skripsi? Aku Alasannya? ini apa namanya bukan bukan PIMNAS sih. Aku P2MW. Oke. Aku dapat funding kan buat Mm-mm. bisnis. Dari bisnis sih itu. Saya Oh, kayak bebas berarti skripsi ya gitu. ya udah se ini ya, se-passion ya kalau Iya, gitu ya. iya, iya. Oke, Jadi nice, kayak nice, nice, Naila. aku dapat duit buat eh, investasi di bisnisku ngegedein gitu, terus aku bisa bebas skripsi juga. Oke, siap, siap. Oke, Maila, terima kasih banyak ya. Nanti boleh sharing-sharing lagi sama saya dan juga sama teman-teman Brina juga. Kita bisa Hmm. ngobrol di lewat lain kesempatan. Oke, teman-teman, boleh leave. Terima kasih banyak. Boleh pindah ke privat yang lain dulu. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Masih Fit. Kak Vivi buat Sama-sama, Pak Jo. kesempatannya. Sama-sama, teman-teman. Silakan. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama-sama. Udah Kak, sehat-sehat ya Kak. Kamu juga ya.